Hey guys, kurang lebih udah sebulan nih sejak Apple ngerilis software update tahunan mereka. Ada iOS 18, ada iPad OS 18, Mac OS Sequoia, dan juga ada Watch OS 11. Sebenarnya Vision OS 2 dan tvOS 18 itu juga ada, tapi kita nggak bahas di video ini. So, di video kali ini gue mau share setelah sebulan terakhir gue cobain update terbaru dari Apple, kira-kira banyak nggak sih fitur-fitur yang meaningful? Langsung aja kita mulai videonya, let's go! Nah, buat kalian yang pengen beli gadget, elektronik, HP-HP, make sure aja dicekin dulu di Blibli, karena beli gadget di Blibli udah pasti 100% ori tanpa tipu-tipu. Dan yang paling jelas ini nih, free ongkir ya, gue suka banget pakai dan 2 jam udah nyampe barangnya ya. Dan ada satu fitur lagi yang paling ngebantuin, yaitu cicilan 0% up to 24 bulan, yang mana juga bisa bebas biaya admin. Jadi cek aja link paling pertama yang ada di kolom deskripsi buat ngecekin promo lengkap di Blibli. Oke, sepertinya it's safe to say kalau ditanya fitur-fitur apa yang paling ditunggu di update iOS tahun ini, orang-orang bakalan punya jawaban yang sama ya. Yes, pastinya yang ditunggu-tunggu sama mereka itu adalah update di home screen customization. Apple akhirnya setelah 17 tahun, guys, itu baru ngasih kita kebebasan buat naro-naro app di mana aja di layar tanpa perlu ngisi berurutan dari atas kiri. Jujur kalau gue sendiri udah terlanjur terbiasa ya sama yang lama, makanya icon-icon di home screen gue itu masih belum gue ubah-ubah layoutnya. Cuma gue bakal coba buat taruh icon-icon ini di bawah, biar secara layout itu mirip sama home screen di HP Android gue. Nah, kalau menurut gue, icon-icon itu cocoknya ditaruh di area ini aja ya guys, biar lebih gampang buat dipencet tanpa perlu stretching jempol kita. Yang gue masih sedikit risih di implementasi kali ini adalah, icon-icon tuh tetap mencoba untuk ngisi kekosongan dari icon yang ditinggalin seperti behavior yang lama. Jadi misalnya gue mau pindahin Spotify ke sini, itu icon-icon sebelah kanannya secara otomatis nyoba untuk ngisi kekosongan kayak mau balik metode ngurut gitu. Kalau kita mau icon-iconnya tetap stay di sana, ya kita jadi harus pindahin lagi. Sama satu lagi yang nggak bisa di sini adalah atur per barisnya lebih dari 4 aplikasi. Jadi tetap sama, cuma 4 aplikasi aja. Nah, selain itu kita juga bisa ubah warna dari icon-icon dan widgets yang ada di home screen. Mulai dari opsi default, ada light seperti warna icon biasanya, terus ada dark yang ngerubah icon-icon jadi berlatar dark gitu, cocok banget buat tampilan dark mode. Terus ada automatic, buat pilih otomatis sesuai settingan dark mode yang dipilih. Dan yang terakhir, itu ada tinted, di mana kita bisa bebas pilih warna yang kita mau untuk ditint di elemen-elemen yang berwarna pada icon. Di sini kita bisa pilih tingkat saturasi warnanya juga, mulai dari yang paling less saturated, yang bakalan jadi warna putih. Dan kalau kita geser, kita bisa lihat langsung saturasi tinting warnanya semakin naik. Oh, dan di sini kita juga bisa ganti icon size kita guys, dimana kalau kita pilih larger, itu iconnya bakal tambah gede dan tulisan deskripsi di bawahnya hilang gitu. Cocok buat yang suka tampilan lebih clean tanpa teks nama-nama app di home screen. Customization ini juga berlanjut ke control center guys. Dimana sekarang control centernya itu sedikit dirombak jadi ada 3 page yang berbeda. Ada favorites yang ditandain hati kayak gini. Basically halaman control center utama kita yang bisa kita ubah-ubah. Terus ada music playback buat kontrol konten yang lagi main di background seperti musik di Spotify atau video YouTube gitu misalnya. Dan di page terakhir itu ada page buat ngatur semua yang berurusan sama connectivity, kayak Wi-Fi, Bluetooth, personal hotspot, dan sebagainya. Kita fokus ke page favorites-nya aja nih. Di sini kita bisa ubah-ubah size dari tombol-tombol yang ada, dan juga kita bisa nambahin opsi tombol dari aplikasi third party langsung dari sini. Jadi kalau di gua itu tampilannya kayak gini nih. Gua tambahin Shazam buat music recognition di sini, terus ada shortcut buat ChatGPT. Sama ini gue taruh vehicle motion cues buat yang ada titik-titiknya itu loh, biar di mobil nggak pusing. Dan terakhir, shortcut di lock screen itu juga bisa diganti guys. Jadi karena gue ngeliat flashlight tuh kayaknya sering banget kepencet dan center di HP tuh nyala-nyala sendiri, gue ubah jadi tombol buat music recognition aja. Bahkan kalau kita mau tampilannya clean, nggak ada shortcut juga bisa guys, tinggal dibiarin kosong aja kayak gini. Dan kali ini juga ada fitur menarik buat improve privacy. Kalau misalnya kita insecure pas HP lagi dipinjem, yaitu buat nge-lock aplikasi-aplikasi tertentu supaya perlu Face ID untuk buka. Dan kita juga bisa hide app-app tertentu supaya orang nggak tahu kita punya app tersebut. Buat nge-lock aplikasi tertentu, itu kita tinggal hold aja kayak gini. Terus kita pilih opsi Require Face ID. Pilih Require Face ID, terus tinggal scan muka kita buat nyelesain tahap settingnya. Sekarang kalau mau buka aplikasinya, bakalan butuh scan muka kita dulu, baru bisa kita buka. Kalau kita mau satu step lebih jauh lagi, kita bisa sekalian hide aplikasinya biar nggak bisa dicari di mana-mana. Caranya sama, kita tinggal tahan di sini, Require Face ID, tapi kali ini kita pilih yang Hide and Require Face ID, terus Hide App. Nah, sekarang kalau kita coba cari aplikasinya di search, itu nggak bakal ketemu. Dan kalau kita mau akses app-nya, itu kita mesti scroll ke App Library dan scroll ke paling bawah.
Pilih yang hidden ini, dan kita perlu scan muka kita biar foldernya bisa kebuka. Buat nampilin aplikasi apa aja nih yang di-hide. Berikutnya yang tampilannya sekarang berubah cukup drastis dan gue masih nyoba untuk terbiasa adalah di aplikasi Photos guys. Yang gue sendiri awalnya ngerasa ini tuh agak bikin pusing karena tab bar di bawah itu sekarang dihilangin dan opsi-opsi tersebut kita aksesnya dengan scroll ke bawah ya. Jadi tujuannya emang Apple sih nyoba supaya galerinya itu lebih full tanpa adanya tab bar di bawah. Biar lebih banyak nampilin galeri kita. Cuma karena layoutnya berubah, kita tuh juga jadi mesti berubah kebiasaan yang tadinya tinggal mencet tab bar di bawah, sekarang harus nyari opsinya dengan scrolling-scrolling kayak gini. Dan ini tuh juga kelihatan berantakan guys, karena semua opsinya kayak dicampur aduk gitu. Solusinya ini kita bisa scroll ke paling bawah, buat atur opsi-opsi mana aja yang kita mau, bisa kita aktifin, dan juga urut-urutannya kita atur. Kalau kalian lebih suka layout Photos yang mana nih? iOS 17 apa 18 kayak sekarang? Coba komen di bawah ya. Nah, berikutnya ada perubahan yang underrated, tapi justru menurut gua dampaknya gede guys, yaitu dengan adanya dedicated password app. Kalau dulu kan, misalnya kita mau nyimpen password di iCloud Keychain, itu kita harus buka di settings, terus buka passwords. Sekarang udah ada app-nya dedicated buat kita nyimpen segala password kita. Dan ini tuh kepake banget buat gua yang kepengen password-password yang gue punya, itu tersedia buat di autofill di semua Apple device yang gue punya. Jadi nggak perlu repot-repot ngafal password lagi, dan kalaupun ada password yang gue ganti, gue tinggal ganti langsung di app ini, dan otomatis bakalan ke-update juga di semua Apple device yang gue punya. Kalau kalian pada simpen-simpen di aplikasi password gini nggak? Apa banyakan pada punya trust issue nih? Oke, next ada beberapa improvement di Messages app yang menarik nih. Gue sih sebenarnya nggak gitu pakai iMessage karena ya mayoritas di Indonesia itu semuanya pada pakai WA ya. Tapi salah satu fitur baru yang gue pengen banget bisa diimplement gitu ya di WA juga itu adalah sekarang iMessage tuh bisa di schedule guys. Misalnya kayak gue gitu yang orangnya nggak enakan buat kontak orang soal kerjaan kantor malam-malam, itu gue bisa schedule buat dikirim besoknya sesuai jam yang gue mau. Kayak gini kan enak banget gitu, biar gue bisa langsung ngetik kapan aja pas kepikiran, biar nggak lupa. Terus ya waktu ngirimnya itu bisa diatur biar timingnya lebih sopan. Di sisi lain sekarang ada text formatting buat bold, italic, dan juga lain-lain gitu. Terus kita bisa pilih animasi buat text effect-nya. Dan juga opsi-opsi buat reaksi ke chat orang atau di Apple disebutnya tap back, itu bisa dibuat lebih banyak lagi opsi emoji dan stikernya. Nah, lanjut ke Safari. Di aplikasi Safari itu ada satu fitur yang bisa dibilang terinspirasi dari Thanos nih guys. Jadi misalnya ada gangguan kayak iklan, video autoplay, itu kita tinggal pencet tombol yang ini, Remove Distractions. Terus pilih elemen-elemen yang mau kita hilangin. Gue sendiri ngerasa ini useful, tapi nggak gitu praktis ya. Soalnya kita tetap mesti hilangin elemennya satu persatu. Buat gue ini lebih kepake kalau misalnya gue mau screenshot sebuah website dan nggak kepengen ada elemen-elemen yang nggak jelas kayak ads gitu. Atau ya video-video yang nggak jelas. Nah, buat iPadOS sekarang ada fitur baru yang keren banget guys, yaitu aplikasi kalkulator akhirnya ada di iPad. Ini emang jokes banget sih, sekian lama nggak muncul-muncul, akhirnya ada juga app kalkulator buat iPad. Dan Apple being Apple nggak nanggung ya, mereka tuh rilis suatu fitur di kalkulator app yang namanya Math Notes. Ini kita bisa pakai buat hitung-hitungan yang konteksnya nggak sesimpel masukin angka di kalkulator doang ya guys. Misalnya hitung-hitungan matematik atau fisika yang perlu pakai gambar buat cari equation tertentu. Dia tuh bakal bisa ngerti konteks buat ngasih hitung-hitungan variabel yang dicari, dan juga kita bisa ubah variabelnya langsung dan jawabannya itu bakal langsung ke update. Hal ini juga nggak terbatas di aplikasi kalkulator, tapi juga di Notes. Dimana scribble-scribble yang kita lakuin tadi, itu juga bisa langsung dihitung dalam aplikasi Notes. Dan Notes juga dapat banyak improvement buat formatting tulisan tangan kita, namanya Smart Script. Jadi, dia bisa ngebenerin sedikit tulisan kita, biar nggak mencong-mencong hurufnya, tapi style tulisan tangannya itu tetap ngikutin style tulisan kita yang unik di masing-masing orang. Dan juga yang keren, kita bisa copy-paste teks ke sini, dan teksnya itu bisa ke-paste dengan style tulisan tangan kita juga. Mau ubah tulisan juga ngapusnya jadi gampang, tinggal dicoret-coret aja kayak gini, biar hilang. Jadi ya, iPadOS menurut gua dua hal ini sih, kalkulator dan juga Notes, yang improvementnya semakin nge-refine experience buat orang yang sering note-taking pakai Apple Pencil. Oke, di macOS Sequoia, menurut gua ada 3 yang menarik, yaitu iPhone mirroring, app resizing, dan juga tambahan fitur di Safari. Oh, dan aplikasi password juga ya kalau misalnya mau dihitung. Itu udah ada di dalam macOS Sequoia. iPhone mirroring tuh game changing banget menurut gua, karena sekarang kita bisa akses iPhone kita itu langsung dari Mac. Dan ini biasanya gue pakai kalau misalnya HP gue lagi tergeletak somewhere dalam rumah yang gue tuh mager buat ambil. Tampilannya cukup intuitif ya, kita bisa pakai 2 jari di touchpad buat scroll-scroll, dan kita juga bisa pakai keyboard Mac-nya langsung buat ngetik-ngetik juga. Buat gue ini satu fitur yang paling gue tunggu-tunggu setelah home screen customization di software update Apple kali ini.
Lanjut, di macOS kali ini juga opsi buat organize tampilan app itu ditambahin ya. Jadi kita bisa pilih buat nge-resize tanpa harus full screen. Terus di Safari, sekarang ada opsi buat ngilangin distraction juga. Seperti yang kita udah bahas tadi di Safari versi iOS. Dan ada opsi juga nih buat nge-simplify website-website yang bentuknya artikel ke dalam bentuk reader gitu. Terus kalau ada video dalam website, itu juga sekarang bisa kita pencet tombol viewer di sini, supaya videonya yang jadi fokus perhatian. Dengan playback controls yang sesuai sama layoutnya Apple. Terus kita bisa bikin jadi picture-in-picture mode kayak gini, biar bisa multitasking sambil tetap play videonya. Beralih ke watchOS ya. Kali ini ada tambahan watch face flux, yang angkanya dibikin style kayak gini, dengan ada garis yang naik terus sesuai detik dalam semenit. Terus ada watch face reflection ya, yang punya pattern radial kayak gini dengan aksen-aksen metalik gitu, yang menurut gua elegan banget. Dan juga ada watch face photos yang sekarang tampilannya lebih updated. Live events itu juga sekarang bisa otomatis muncul di Apple Watch guys. Jadi kalau misalnya ada live activities kayak misalnya pesan-pesan GrabFood gitu atau match bola di live score yang kalian favoritin, kan suka ada live activitiesnya tuh. Nah, itu tuh langsung otomatis muncul sebagai widget di Smart Stack yang listnya kita bisa scroll ke bawah dari Apple Watch kita. Dan yang terakhir, watchOS itu juga sekarang ada aplikasi namanya Vitals guys, yang bisa kita pakai buat nge-track beberapa metrik penting dari kesehatan kita yang direcord sama Apple Watch. Jadi misalnya seminggu terakhir ada record detak jantung yang berubah dari biasanya, atau temperatur kulit yang berubah juga dari kebiasaan, itu historinya bisa di-track supaya kita bisa dapat gambaran perubahan-perubahan yang dialami sama tubuh kita seiring berjalannya waktu. So ya, kira-kira itu aja guys update-update yang bisa kita cobain di software update Apple tahun ini. Sebenarnya ada fitur Apple Intelligence yang bakalan seru banget buat di showcase di sini juga. Tapi ya, seperti kita tahu, fitur-fitur ini tuh masih coming soon bertahap mulai akhir tahun ini. Jadi untuk sekarang belum bisa kita cobain. Buat gua, update software di tahun ini tuh surprisingly cukup banyak ya guys, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi buat customization, itu ya fitur yang ditunggu-tunggu banget sih sama para pecinta iPhone yang udah lama ngeluh sama experience dari Apple yang selama ini tuh rasanya terbatas gitu. Kalau kalian gimana? Fitur apa nih yang paling kalian suka di software update Apple tahun ini? Share di komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini atau dislike juga nggak apa-apa biar kita dapat feedback. Dan subscribe ke Basino Tech kalau kalian pengen dapat update-update video seputar tech kayak gini. Nama gue Edwin Tang and I'll see you guys in our next video. Masa sih sampai hela nafas?